Teman-teman, inilah yang terjadi ketika seseorang terlalu lama hidup dalam doktrin, sampai kehilangan kemampuan berpikir konsisten. Ketika objeknya patung, mereka langsung berteriak, itu penyembahan. Tapi begitu objeknya diganti batu hitam di Mekah, tiba-tiba semua berubah jadi, itu soal niat. Nah loh, jadi ukuran benar salah itu benda atau fanatisme? Disinilah Edis TV kembali membongkar bagaimana standar ganda dipakai untuk membela keyakinan sendiri sambil menyerang keyakinan orang lain. Dan yang paling menarik, ketika diminta menunjukkan satu saja pernyataan Edis yang tidak sesuai kitab mereka sendiri, mereka malah tidak bisa membantah. Simak baik-baik, karena debat ini bukan sekedar soal batu, tetapi soal logika yang runtuh di depan umum. Oke, silakan kenalan diri dulu Faiza, Anda yang baju putih atau yang baju hitam? Yang baju putih, Bang. Baju putih, silakan. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Mau bertanya aja, Bang. Gini, sebenarnya di sini bukan forum seperti itu. Di sini gini, apakah Anda sudah sering nonton channel saya? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang, oke. Selama Anda nonton channel saya ini, adakah Anda dapati di channel saya ini suatu statement yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci? Baik dalam kitab suci Islam maupun kitab suci Kristen. Banyak sih, Bang. Dari Sebutkan kitab satu Abang contoh. juga. Dalam kitab Abang juga di PL sama di Kasih berbeda. berbeda. Jadi Abang acuannya yang PL apa PB gitu di kitab Abang. Ya, coba Anda bicarakan apa statement saya, karena Anda seorang Muslim, Anda Muslim ya? Ya. Oke, apa statement saya tentang Islam yang Anda anggap itu kesesatan? Itu nggak benar itu, bukan itu. Islam itu bukan begitu. Coba sebutkan. Ya, yang Abang umat Islam menuhankan batu di kota suci Mekah itu nggak benar. Coba di mana video saya bilang bahwa umat Islam menuhankan batu? Coba. Ya, Abang kan bilang orang Islam tuh menyembah batu hitam di Mekah. Baik, saya tampilkan dulu satu layar saya. Baik, saya tampilkan dulu layar saya. Saya balik dulu layar saya ya, karena mereka ini adalah saudara kembar. Baik, saya akan lihatkan kepada Anda sesuatu dulu. Baik, saya matikan dulu ini. Menurut agama Islam ya, Anda sebagai Islam, kalau ada seseorang berbuat demikian ini kepada patung ini, menurut agama Islam, apakah ini sujud kepada atau menyembah kepada patung? Iya, dia menyembah berhala. Oke. Berarti kalau ada orang melakukan seperti ini, artinya dia menyembah batu berhala, patung berhala ini, betul? Ya. Oke, kalau berhalanya saya cabut pakai eskavator, diangkat pakai eskavator, diganti patung Maria, apakah perbuatan itu masih tetap disebut menyembah? Iya. Oke, patung Marianya sekarang saya cabut lagi pakai eskavator, saya ganti sekarang jadi kubus berwarna hitam atau batu hitam. Apakah masih tetap sama perbuatan itu disebut menyembah? Nah, itu tergantung niat. Beda. Kalau udah situ udah beda. Beda. Memang kalau udah ke sini udah macet. Berat. Sulit ya. Kembar gini, sebentar. Itu kalian itu berpikirnya sama gini ya. Sebentar Faiza, gini. Kalau misalnya beda tujuannya, Bang. Gini, Beda begini. tujuan. Ya, itu memang kan alasan saja gini. Saya kasih contoh. Kalau rokok kudus sebentar, kalau rokok kudus ditanya, kalau batu ini diganti dengan batu hitam, akan dia bilang, oh itu menyembah itu. Tapi kalau dia bilang diganti patung Maria, itu beda. Kebalikan dari caramu berpikir. Kalau patung ini diganti patung Maria, berarti menyembah patung Maria, betul? Tapi kalau diganti dengan batu hitam, Karena niatnya bukan menyembah. beda.
Sebelas dua belas saudara kembar ini. Saudara kembar yang 11 Oke lah, baiklah, baik. Saya balik dulu kamera saya. Menuhankan. Sedangkan Saya kita tidak bilang tidak menuhankan, tidak. Tidak. Menyembah dengan menuhankan itu sesuatu yang berbeda. Menuhankan belum tentu dia sujud-sujud menyembah itu. Belum tentu. Ada orang menuhankan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran disebutkan. Maka pernahkah kau dapati mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Mereka nggak nyembah-nyembah. Oh, hawa nafsu. Nggak. Menuhankan dan menyembah sesuatu yang berbeda. Sebentar, Faiza. dia mengikuti hawa nafsunya. Iya, kita berbicara penyembahan atau menuhankan? Ya, kan karena abang menyebutkan kita menyembah batu, berarti menuhankan batu. Tidak itu Bukan, tujuan. saya tidak bilang menuhankan. Gini, aduh, pelan-pelan, dengarkan saya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab berbicara tentang adanya orang-orang yang menuhankan perut, adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Orang yang menuhankan hawa nafsu, dia tidak melakukan sujud-sujud begini. Oh, hawa nafsu. Oh, enggak begitu. Dia menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, kita tidak berbicara menuhankan. Kita berbicara penyembahan. Tidak menyembah. Kita tidak menyembah. Oke, tidak menyembah. Baik. Saya gunakan ini Anda. Saya gunakan. Begini. Kalau Anda mengambil ketapel, oke? Anda isi ketapel dengan batu, lalu Anda ketapel mangga. Pertanyaan saya, kalau mangganya diganti menjadi apel, tetap saja perbuatan itu mengetapel, betul? Ya kalau emang dia mau niatnya mau ngambil buah itu, buah apapun itu diketapel. Ya karena dia niatnya mau ngambil buah itu, kan gitu. Niat mengambil buah, maksudnya? Maksudnya gimana? Kan kata abang, berarti dia ada niat mau mengambil buah di pohon dengan ketapel. Apapun buahnya di dalam pohon itu mau. Ya, berarti baik. Maka dari itu berarti perbuatan itu disebut mengetapel, betul? Iya, sama dia ditapel gitu kan. Oke, walaupun objeknya diganti-ganti, betul? Oke, sekalipun objeknya diganti, tetap saja perbuatan yang seperti itu sama, tidak berubah definisinya, betul? Ya karena dia niatnya memang pengen mengetapel itu, buah itu. Baik. Baik, sekarang begini. Kalau ada orang yang gambar yang di sini, yang baju hitam, ya, lihat di sini ada patung, betul? Oke, dia sujud, betul? Oke, berarti dia sujud kepada patung, betul? Oke, berarti dia menyembah patung nggak? Ya itu tergantung niatnya, dia menyembah. Udah kembar dia, udah kembar. Sudah kembar. Ya udah belajar dulu di bawah sana. Ya, di bawah dulu sana, belajar dulu. Aduh. Oh, ini ada Papi Gembala. Ya, silakan Papi Gembala. Nyala dulu kamera Anda. Ini buronan saya. Kamera nyala dulu, silakan. Sabar. Oke. Ya. Oke, kenalan diri dulu, coba. Kenalkan dulu diri Anda siapa. Saya seorang Islam ya. Berarti yang pakai baju putih ya? Berarti yang pakai baju putih, betul? Kalau saya hitam, boy. Iya, di gambar ini loh. Kaos Anda saja sudah tipu-tipu itu isinya, baik. Lah ini prophet tuh. Iya, coba ini loh. Ini menurut Anda yang pakai baju putih ini, betul? Oh, yang baju putih itu ya. Oke, betul sekali. Gambar, Baik. bukan saya. Oke. Iya, maksudnya. Sekarang saya tanya dulu, benar nggak agama Anda melakukan seperti yang baju putih ini? Perintah. Oke, betul. Baik, saya balikan. Oke, saya tanya dulu gini. Tentu Anda sudah sering nonton channel saya, betul? Betul. Oke. Selama Anda menonton saya,
Pernah nggak saya mengeluarkan statement tentang iman Anda, tentang agama Anda, tetapi tidak bersesuaian dengan ajaran isi kitab Anda atau ajaran apa yang Anda yakini? Satu aja kita bahas sampai tuntas. Silakan. Sebenarnya Anda membahas, cuma tidak tahu makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ya, contoh ya. Kamu bawa. Saya ulangi satu kali lagi, tenang dulu. Saya ulangi satu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Apa? Tenang, tenang. Emang tujuan Begini. saya nonton punya kamu aja. Oh, berarti Anda tidak pernah nonton channel ini? Ya sering lah nonton. Oke, Tapi kalau saya sering, mau- baik. apa ya? Kalau sering, coba tunjukkan satu statement saya yang bukan merupakan fakta tentang iman Anda. Contoh, saya bilang, satu-satunya nabi yang terkena sihir adalah nabi yang Anda percaya sebagai nabi. Ya. Satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan adalah itu, yang Anda percaya nabi itu. Ya. Ya. Terus satu-satunya nabi yang dikatakan, apalagi banyaklah pokoknya statement-statement saya. Tunjukkan satu statement saya yang tidak merupakan sebuah kenyataan. Silakan. Baik. Oke, terima kasih ya. Jadi memang apa yang dikatakan Edis memang sudah ada tertulis. Dan sebelum saya menjawab selebihnya, saya juga terima kasih banyak kepada Edis ya yang sudah mengatakan Aduh, ini yang mana ini? Tunjukkan satu statement saya, satu statement saya. Sabar. Ayo, Saya satu mau statement bernaras saya. dulu. Tenang, tenang. Saya Iya, minta sabar. satu Saya statement, mau habis itu bernaras kita bahas. dulu. Tenang, karena di sini banyak orang mau Iya, naik. sabar dulu. Sebentar. Sabar. Ada banyak orang mau Sabar naik dulu, di sini. kenapa gegas? Tunjukkan satu Iya, aja sabar statement. dulu. Satu statement. Silakan. Sabar ya. Saya tidak menemukan statement kamu ya kan yang tidak berdasarkan dalil. Terima kasih, berarti Cuma berdasarkan dalil dalil. yang kau Terima kasih. perintah. Oke, Sudah. ya. Terima kasih kalau begitu. Sudah selesai. Saya tidak menemukan statement kamu yang tidak berdasarkan dalil. Nah, itu sudah membuktikan bahwa yang saya katakan itu benar. Nah, silakan. Di sini teman-teman, saya memberikan kesempatan bagi siapa saja ketika saya ngomong sesuatu dan omongan saya itu tidak bersesuaian dengan apa yang tertulis, saya tanggung jawab untuk berdebat soal itu. Ayo, silakan. Tunjukkan satu saja statement saya. Ya, kita sudah tunggu-tunggu. Terima kasih tadi si Papi Gembala sudah mengakui tidak ada statement Anda yang tidak bersesuaian dengan fakta. Terima kasih, ya. Makanya kalau Anda belajar, pasti Anda tidak akan mungkin menolak statement-statement saya karena semua yang saya katakan itu benar. Dalam debat tadi, Edis TV sebenarnya sedang memperlihatkan satu masalah besar yang sering muncul dalam diskusi agama. Standar ganda dalam menilai tindakan yang sama. Ketika ada orang sujud di depan patung, pihak lawan langsung menyebut itu penyembahan berhala. Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu alasan tambahan. Gerakan tubuhnya dianggap cukup untuk disebut penyembahan. Tetapi begitu contoh itu diganti dengan Ka'bah atau batu hitam, tiba-tiba muncul kalimat sakti. Itu tergantung niat. Di titik ini, kelihatan jelas bahwa ukuran mereka bukan lagi tindakan, tetapi siapa yang melakukannya. Kalau orang lain melakukan, itu salah. Kalau kelompok sendiri melakukan, langsung dicari pembenaran. Edis TV kemudian memakai logika yang sangat sederhana, tetapi mematikan. Kalau seseorang mengetapel mangga, lalu mangganya diganti apel, apakah tindakannya berubah? Tidak, tetap mengetapel. Artinya, objek bisa berubah, tetapi definisi tindakan tetap sama. Nah, ketika analogi sederhana seperti ini saja mulai membuat lawan bingung, penonton sebenarnya sudah bisa melihat bahwa ada inkonsistensi cara berpikir di sana. Yang menarik, Edis tidak sedang membahas menuhankan batu. Ini poin penting yang berkali-kali gagal dipahami lawan debatnya. Menyembah dan menuhankan itu dua hal yang berbeda. Bahkan Al-Quran sendiri berbicara tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Apakah mereka sujud ke hawa nafsu? Tidak. Jadi konsep menuhankan tidak selalu identik dengan sujud fisik. Tetapi ketika berbicara soal tindakan sujud, cium, keliling, dan penghormatan ritual terhadap objek tertentu, maka pertanyaan kritis mulai muncul. Kenapa tindakan itu langsung disebut penyembahan ketika dilakukan agama lain?
tetapi berubah definisi ketika dilakukan sendiri. Disinilah Edis TV sedang menghantam akar persoalannya, inkonsistensi logika. Lucunya lagi, di awal, lawan debat datang dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa banyak ucapan Edis tidak sesuai dengan kitab suci. Tetapi ketika diminta satu contoh saja, tidak ada yang mampu membuktikan. Bahkan akhirnya, mereka sendiri mengakui bahwa pernyataan-pernyataan Edis itu memang ada dalam kitab mereka sendiri. Ini tamparan telak, karena selama ini banyak orang menyerang Edis bukan karena dia salah kutip, tetapi karena mereka tidak nyaman ketika isi kitab mereka sendiri dibacakan secara terang-terangan. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi mereka. Edis tidak perlu membuat fitnah, tidak perlu mengarang cerita, cukup membacakan apa yang ada di kitab dan hadis mereka sendiri, lalu membiarkan publik menilai. Debat tadi juga memperlihatkan satu fenomena yang sangat umum. Banyak orang berbicara tentang agama yang bahkan belum mereka pelajari secara serius. Ketika diminta membantah dengan data, dalil, atau isi kitab, mereka langsung kehilangan arah. Yang tersisa hanyalah emosi, pengalihan topik, dan alasan itu tergantung niat. Padahal, kalau logika tergantung niat dipakai terus-menerus, maka semua bentuk penyembahan bisa dibenarkan. Orang menyembah patung pun bisa berkata, "Saya tidak menyembah patungnya, saya cuma menjadikannya simbol." Nah, kalau begitu, kenapa pihak lain dihujat? Kenapa standar penilaiannya berubah? Edis TV sedang menunjukkan bahwa banyak orang tidak sedang mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembelaan untuk kelompoknya sendiri. Dan ketika fanatisme sudah menguasai pikiran, logika paling sederhana pun terasa berat diterima. Lebih parah lagi, banyak orang mengaku sudah sering menonton channel Edis untuk mencari kesalahan, tetapi ujung-ujungnya malah mengakui bahwa semua yang disampaikan memang ada dalam kitab mereka sendiri. Ini ironis, datang mau membantah, pulang malah menjadi saksi bahwa argumentasi lawan benar adanya. Dan disinilah letak kekuatan debat seperti ini, bukan pada teriakan, bukan pada emosi, tetapi pada keberanian membuka teks apa adanya. Karena kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji hanyalah doktrin yang selama ini dibungkus fanatisme. Teman-teman, debat tadi kembali membuktikan satu hal. Masalah terbesar bukan kurangnya dalil, tetapi kurangnya kejujuran dalam berpikir. Ketidaktindakan yang sama dinilai berbeda hanya karena dilakukan kelompok yang berbeda, maka itu bukan lagi mencari kebenaran, tetapi membela fanatisme. Dan yang paling menarik, berkali-kali orang datang menyerang Edis TV, tetapi ketika diminta membuktikan satu saja kesalahan, mereka justru mengakui semua ucapan itu memang ada dalam kitab mereka sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, yang bermasalah itu Edis TV, atau kenyataan yang selama ini tidak berani mereka hadapi?